Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pasya di kanal PBSI. Kembali di ngobrol bahasa kali ini saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yakni Mbak Adelia Putri Chandra Prastyo, yaitu mahasiswa dari PBSI angkatan 2022. Mbak Adelia ya. Ya, biasa dikenal dengan nama pena Delta. Mbak Adelia ini adalah seorang gadis kelahiran Mojokerto 11 November tahun 2003 yang tengah duduk di bangku mahasiswa 91, memulai karirnya sejak tahun 2019. Berawal dari sebuah hobi menulis yang sudah ditanam sejak taman kanak-kanak dan dipendam ketika duduk di bangku SMP, dan ini tumbuh menjadi seorang penulis yang sudah bisa dikatakan profesional. Selamat datang Mbak Adelia di kanal PBSI. Terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Del? Alhamdulillah baik. Baik ya. Asli Mojokerto? Asli Mojokerto. Ayah Mojokerto? Tidak. Tidak? Ayah itu dari Surabaya. Kalau mama itu campuran dari Belanda sama Jogja. Oh, Belanda sama Jogja. Jogja. Sehat dong sama Halo semuanya. Mbak Adelia angkatan 2022 PBSI. Kenapa sih milih program studi PBSI Mbak Adelia dari sekian banyak program studi yang ada di Binomo? Apa yang membuat Mbak Adelia memilih PBSI? Apa ya? Kalau saya pribadi sih memang dari awal itu sudah tertarik dengan sastra ya. Jadi mungkin masuk ke pendidikan bahasa dan sastra itu menurut saya kayak sesuai dengan minat dan bakat saya. Di sisi lain juga untuk progres kerja bahasa Indonesia itu sangat luas. Apa sih yang membuat Mbak Adelia tertarik dengan sastra? Menulis apalagi, kan penulis juga ya? Iya, penulis. Penulis juga. Apa yang membuat Mbak Adelia tertarik? Kayaknya kok menulis itu bikin seperti apa? Mungkin latar belakang kenapa saya suka dengan sastra ya. Yang pertama, terutama menulis ya. Pertama itu karena waktu ketika saya kecil, ketika saya usia SD, karena saya broken home, saya juga broken family, saya tidak punya teman, saya tidak tahu cerita ke siapa. Akhirnya saya itu dulu suka banget buat diary-diary. Di sisi lain, saya juga anaknya suka membaca. Gak tau kenapa suka aja gitu membaca. Apalagi yang bahasanya itu kayak sedikit mistis, sedikit melankolis, gitu kan. Akhirnya terbawa di tulisan-tulisan saya, di diary saya gitu. Nah, waktu SMP mungkin sekali dua kali pernah lah kita ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang materinya puisi, yang materinya cerpen, gitu kan. Otomatis saya membuat tulisan. Semakin tercerahkan. Nah, ini kan semakin tercerahkan lagi. Akhirnya ketika kelas 8 SMP, saya mencoba berani untuk nulis di Wattpad, tapi saya belum berani mempublikasikan dikarenakan pada saat itu dia masih sama posisinya, saya masih seorang introvert, saya tidak punya teman, saya tidak tahu kalau saya mempublikasikan itu resikonya seperti apa, gimana saya tahu kan. Akhirnya saya pendam tulisan saya. Sampai pada akhirnya ketika saya duduk di kelas 10 man, itu di sana ada kegiatan bulan bahasa di mana kita tuh diharuskan membuat puisi di setiap kelas. Nah, kebetulan saya membuat puisi pada saat itu. Kebetulan puisi saya terpilih di sekolah itu tadi, mading gitu ya, di madingnya sekolah. Kemudian setelah itu ada lomba, saya tuh iseng gitu scroll IG, nemu lomba menulis cipta puisi nasional. Di situ saya kayak wah asik nih lomba, ikut wah iseng. Saya nggak tahu ya, saya dulu nggak punya dorongan gitu, nggak ada dorongan dari mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba kok asik nih, ikut aja deh. Akhirnya ikut lomba. Setelah ikut lomba ternyata keluar menjadi penulis terpilih pada saat itu dengan tulisan saya yang kalau nggak salah judulnya itu pokoknya tentang NKRI yang pada saat itu masih ramai dengan UU Cipta Kerja kalau nggak salah. Di situ juga terbitkan bukunya di dalam sebuah antologi bersama banyak puisi lainnya. Nah, judul bukunya itu kalau nggak salah antologi puisi NKRI saat ini Kusimpan sebagai kenangan kalau nggak salah. Terbitnya Sarasari Books. Sarasari Samudra Puisi. Luar biasa ya. Ngomongnya dari bingung mau harus bercerita kemana ya. Belum ada tulisan ini sebuah pelajaran juga bagi teman-teman bahwa ternyata bullying atau apa itu kalau kita memaknainya atau menerimanya dengan energi positif ya tidak akan terpuruk dalam atau larut dalam keterpurukan ya, tapi kita mencari cara gimana caranya. Aku mau curhat ke siapa, tidak ada, mau ngomong ke siapa juga bingung
bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Itu bisa menjadi awal kalian belajar menulis, dan Mbak Ade sudah menjadi contoh dari awalnya hanya ingin mencurahkan perasaan, kemudian dibarengi dengan suka membaca juga, melihat keindahan bahasanya seperti apa, dan akhirnya terasa untuk menulis, dan sekarang bisa menjadi seorang penulis. Karena dapat ide selain mencurahkan perasaan sendiri gitu, kalau menulis itu nyari ide gitu. Kalau untuk sekarang karena saya pribadi suka membaca buku-buku kritik sosial, saya suka mengamati gejala kritik sosial, dan saya termasuk orang yang suka berkomentar gitu. Jadi kalau sekarang ide-ide saya dapat dari kejadian sosial yang ada di masyarakat, misalnya tentang persamaan gender. Sekarang kan mungkin memang persamaan gender itu sudah ada, tapi belum diterapkan sepenuhnya. Maksudnya masih banyak laki-laki yang menganggap perempuan itu rendah, perempuan itu nggak boleh berpendidikan tinggi, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya. Terus tentang pelecehan seksual, tentang pernikahan dini, tentang apapun yang jelas itu kritik sosial kebanyakan. Di sisi lain juga dari mendalami sebagai seorang remaja, yang mungkin kebanyakan remaja seusia saya itu sukanya dengan genre romance, dengan cinta-cintaan, dimana remaja seusia saya juga bucin-bucinnya gitu. Jadi di situ juga mungkin memadukan antara kritik sosial dan juga romance dengan kehidupan remaja seperti apa. Luar biasa. Boleh tahu yang tulisan-tulisan yang sudah terbit di mana aja tuh, atau dalam bentuk apa? Apakah puisi saja atau harus dicerpen atau apa biasanya? Atau isi atau? Untuk antologi, saya ada 8 antologi bersama. Jadi itu bukan karya saya sendiri, tapi ada beberapa penulis lain. Puisi itu? Puisi, cerpen, dongeng. Puisi, cerpen, dongeng. Nah, kalau untuk yang buku solonya, saya pribadi baru menerbitkan satu novel, yaitu judulnya Label Makbir. Tapi kalau untuk di platform, terbit di platform berbayar seperti Novel Plus, itu ada dua novel, dua karya. Terus di blog saya pribadi itu ada sekitar 2 cerpen dan 1 isi. Wah, itu sudah banyak sekali. Luar biasa. Kasih tips dong bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini, sebenarnya mereka itu punya bakat atau punya keinginan ketika melihat Mbak Adela, ternyata enak mungkin dia jadi penulis, tapi mereka ragu atau takut dalam mengawali. Nah, gimana tuh agar kita bisa memulai menulis dengan mudah? Memulai menulis itu maksudnya untuk yang pemula. Kalau saya dulu mulai menulis ya tulis saja apa yang ada di pikiran. Jadi mungkin kalau untuk sekarang, untuk penulis yang sudah tingkatnya lebih tinggi, mungkin mereka harus memperhatikan kaidah bahasa, mereka harus memperhatikan EYD dan sebagainya. Tapi di awal dulu saya menulis itu hanya benar-benar menulis, sekalipun tata bahasanya bahkan SPOK-nya masih berantakan. Jadi kalau teman-teman yang ingin memulai menulis, ya tulis saja apa yang ada di pikiran, apa yang ada di unek-unek, tulis saja. Jadi biasakan menulis apapun itu, sekalipun bentuknya absurd, nggak jelas itu puisi, nggak jelas itu cerpen, nggak jelas itu novel, tulis aja itu. Dari situ. Kalau yang menulis ya tulis aja dulu ya. Iya, dengan menulis kita jadi tahu nih salahnya di mana, kurangnya apa gitu ya. Daripada cuma lu pengen nih, tapi kita tidak pernah menggoreskan satu huruf pun ya, jadinya tidak bisa mengukur tulisan kita ya. Dari mana kita bisa mengukur kemampuan kalau bisa kita tidak mencoba itu? Dari mana kita tahu gitu? Oke, itu ya. We never try if we never know. If we never try, we never know. Oke. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu apa-apa ya. Coba aja, tulis dulu apa yang kalian ingin tulis. Nanti kalian bisa baca, oh ternyata kurang ini juga dulu. Tapi nanti dengan sering menulis, ide-ide itu akan muncul dengan sendiri gitu ya. Ini agak terkait bullying tadi, dan Mbak Adela tadi bilang bahwa Mbak Adela itu adalah introvert. Tapi yang saya lihat saat ini gitu, Mbak Adela itu kan ceria, kemudian saya lihat bisa gampang bergaul juga. Apa yang membuat Mbak Adela bisa keluar dari ini? Faktor apa yang mendorong Mbak Adela? Yang sebenarnya aku sekarang mulai ekstrovert gitu, bersosialisasi gitu. Apa dulu? Atau ketemu teman siapakah? Atau pernah mendengar motivasi dari siapakah yang membuat Mbak Adela terdorong? Aku sebenarnya bisa kok bersosialisasi. Banyak faktornya. Waktu kelas 10 itu saya di Mandi. Tapi saya nyebutnya SMA aja ya, karena sederajat. Waktu kelas SMA itu ketemu teman-teman yang baik, yang aku gak kayak
dan mereka menghargai sesama. Di situ saya itu dari awal di situ memang sudah bertekad saya harus mulai bersosialisasi, mulai dekat. Nah kebetulan karena saya ada kemauan dan kebetulan ada teman yang baik, teman yang mau menerima, teman yang mau menghargai, akhirnya kebiasaan sosialisasi. Nah cara keduanya bisa dilakukan dengan mencoba ikut organisasi. Saya dulu ikut beberapa organisasi di kemasyarakatan, sering-sering berbaur, sering ngajak ngobrol temannya, gitu. Caranya gitu. Kalau saya bahaya ya kan, dampak bullying itu betul-betul hal yang memang harus dihindari dalam, apalagi dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Untungnya baru ini setelah ada dari SMP kemudian ke SMA tadi, ketemunya yang justru merangkul, hasilnya baik ya. Bisa dibayangkan kalau ternyata di lingkungan yang SMA juga tidak jauh beda dengan di SMP, maka itu bisa menjadi berpengaruh kehidupan yang berbeda. Iya. Tapi ya itu tetap positive thinking saja, atau begini saja teman-teman, kalau untuk teman-teman yang merasa sampai sekarang ya masih dapat bullying atau apa, ya carilah lingkungan yang sekiranya bisa menerima hal ini. Ya betul sekali, betul. Jadi jangan mencari sebuah tempat di mana kalian itu hanya ditutupkan lalu dibuang, tapi carilah sebuah tempat di mana kalian itu diterima dan dihargai. Ya. Jangan cuma pas dibutuhkan saja. Dihargai, dirangkul. Luar biasa. Iki Budi Utomo, Mojokerto kemana? Apa sih yang membuat Mbak Dela menggabung Iki Budi Utomo? Ada berarti ya. Apa ya? Yang pertama tentunya karena faktor biaya. Ya memang kalau di Budi Utomo ini terkenal terjangkau biayanya, karena memang filosofi dari kampus kami juga itu Pak Rektor sempat bilang bahwa pendidikan itu sesuai tercantum dalam undang-undang adalah hak untuk semua orang. Jadi bukan milik yang beruang saja, bukan milik yang pintar saja, bukan milik yang berada saja. Pendidikan itu milik semua. Oleh karena itu Budi Utomo di sini memfasilitasi teman-teman yang merasa tidak terima dari segi kepikiran, tidak terima dari segi finansial, tidak terima dari segi pengetahuan yang lain. Semua kita tahu karena kita memiliki filosofi semua memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Ya. Oke. Terakhir, tenang saja. Mungkin ada tips atau untuk teman-teman yang lain yang mungkin memiliki hobi yang sama, memiliki minat yang sama di dalam bahasa ataupun sastra, agar mereka bisa mengembangkan bakatnya dan bisa seperti Mbak Adela istilahnya bisa menjadi penulis minimal, karena selain menulis kan banyak juga ya. Banyak. Dari sastra itu kan bisa banyak kemana, tapi sastra bisa menjadi penulis. Kira-kira apa sih yang bisa Mbak Adela share untuk mereka agar bisa mengembangkan kemampuan diri? Banyak sih sebenarnya. Tapi yang pertama yang pasti itu niat. Niat, oke. Niat mengembangkan diri. Gimana ya maksudnya ya di sini? Gimana kalian itu memotivasi diri kalian, gimana kita bilang ke diri kita kalau kita itu harus bergerak, kita itu nggak boleh pasif. Kalau kita pasif nanti kita nggak berkembang. Itu kalau kita pasif kita tidak akan berkembang. Iya, itu yang kedua, kalau kita mengkhususkan kepada penulis ya kita cari kita itu punya kemampuan menulis apa. Kan menulis kan banyak bidangnya, ada kisah, ada opini, ada artikel, ada puisi, ada cerpen, ada novel, dan masih banyak lagi kan jenisnya. Kita cari di mana sih passion kita. Nah, passion kita. Karena apa? Kalau kita mencar, mempelajari semuanya, mendalami semuanya, kita mungkin akan tercecer. Karena jadinya separuh-separuh ya, nanggung gitu ya. Betul. Apalagi kalau habis tulis fiksi beralih ke fiksi itu. Atau sebaliknya itu kayak deng gitu. Ini malah tidak terfokus ya. Nah iya nggak fokus, terus gaya bahasanya juga bakal berantakan. Ya cari dulu passion kita di mana. Tanpa mencari passion, minat kita di mana? Kita sukanya apa? Apakah condong ke bahasanya atau sastranya? Apakah kita condong ke non fiksi atau fiksi? Nah itu aja. Kita sukanya di mana? Apa yang kita suka? Cari itu dulu. Kemudian kalau sudah menemukan apa yang kita suka, ya itu kita dalami, kita pelajari. Mempelajarinya mungkin kita bisa melalui
bisa juga melalui sosial media, banyak kok yang ada komunitas-komunitas untuk sharing gitu. Atau bisa juga melalui komunitas-komunitas secara nyata, secara offline. Mungkin kita bisa bergabung di komunitas penulis yang ada di daerah kita. Mungkin kita bisa sering-sering menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan kepenulisan, misal seminar, bedah buku dan sebagainya. Itu. Terus kalau ingin mengetahui seberapa kemampuan kita, kemampuan kita, ikut lomba. Tuh, ikut lomba, lihat gerak itu di mana. Gak usah lomba yang tinggi-tinggi, harus lombanya sama sastrawan atau apa, nggak usah. Berawal dari lomba yang kecil dulu untuk mengukur kemampuan, lalu lompat ke lomba yang agak besar, lompat lagi ke lomba yang lebih besar. Jadi kayak bertahap untuk mengukur kemampuan kita. Dan jangan berpikir untuk menang kalah dulu ya. Iya, betul. Itu pengalaman aja dulu gitu ya. Itu yang paling sering dilakukan oleh penulis-penulis pemula. Mereka ketika kalah mereka jawab. Padahal tidak gitu. Penilaian pada sebuah objek tulisan itu tergantung siapa jurinya. Jadi betul. Apalagi puisi. Sip. Puisi itu tidak bisa dinilai secara objektif. Penilaiannya itu subjektif. Jadi suka nggak suka dirinya terhadap puisimu itu yang akan menentukan. Jadi kalau misal kamu kalah dalam lomba, jangan jangan merasa kalau tulisan jelek ya. Nah, tipsnya kalau misal kalah, coba koreksi tulisanmu salahnya di mana. Cara mengoreksinya, kalau saya biasanya menghubungi yang menang. Minta tulisannya, saya bandingkan ya. Saya nggak tahu. Sama banget. Kekuatan saya di mana gitu. Saya juga tipe seperti itu gitu. Kenapa saya juara 4 saya gitu kan? Akhirnya saya minta 1, 2, 3 mana? Kirim. Benar gitu. Saya bandingkan kata, oh iya memang bagus yang 3 aja. Saya juga gitu kan. Karena kadang tidak transparan ya. Iya. Ada yang tidak panitia yang tidak mau ngasih hasil loh Pak. Itu banyak. Malah saya pernah tertipu lomba gitu ya. Yang menang itu nggak ada akunnya. Ya. Jadi saya nggak lolos jadi di juara, bahkan teman saya yang sering juara nggak lolos juara. Tapi yang benar nggak ada akunnya gitu. Jadi kita tertipu karena kita diambil diterbitkan dia udara nggak apa masih terbiasa. Hati-hati. Nah itu ikut lomba. Kemudian selanjutnya jangan nyerah. Maksudnya di sini jangan tertutup dengan kritik, jangan mudah down karena kritik, jangan mudah down karena kalah atau apapun. Gagal, salah, dikritik, dikatain, dihujat itu wajar, itu bagian dari proses. Nggak apa-apa hari ini gagal, nggak apa-apa hari ini salah, nggak apa-apa. Toh besok masih ada hari untuk dibenerin. Gagal berkali-kali ya benerin lagi berkali-kali, apa sih susahnya? Gitu. Gagal ya balik lagi nih. Nah kalau kita jatuh ya emang kita nangis kecewa boleh lah. Sehari 2 hari. Manusiawi ya. Sehari 2 hari oke, tapi habis itu harus bangkit lagi. Perjalanan masih jauh bro, masa mau berhenti di sini aja sih gitu. Tumbuhkan niat, kemudian kenali minat kalian di mana bidangnya. Setelah kalian mengenali minat kalian di mana, maka perdalam minat itu, lalu bangunlah sebuah jaringan, ya, gabung dalam komunitas, bisa mendapat pengetahuan, dan untuk mengukur kemampuan Anda sendiri di mana, ikutlah perlombaan. Dalam perlombaan tidak perlu mengukur dulu menang kalah, itu pengalaman buat Anda. Tadi Mbak Deda bilang bahwa penilaian seseorang itu bersifat subjektif. Ya kalau jurinya yang A ini dia menang yang nomor ini, belum tentu kalau jurinya dan mungkin bisa jadi adalah tulisanmu yang menjadi pemenang. Maka kalaupun belum menjadikan pemenang, maka terus berusaha, suatu saat kesuksesan pasti akan menghampiri kalian semua. Terima kasih Mbak Dela atas waktunya sudah berbagi di kanal BSU. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan jangan pernah kapok ketika nanti kita menang lagi. Terima kasih untuk sahabat kanal BBS semua yang selalu menyaksikan channel ini. Semoga apa yang kami sampaikan selalu menjadi manfaat untuk teman-teman yang menonton, dan terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai ketemu di ngobrol bareng pasal selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam